ketemu lagi dengan channel Mang Ded. Untuk saat ini kita bicara tentang eh, Sumur Tujuh yang ada di Cilegon. Baik, sekarang kita ada di Banyu Biru Kopi, tepatnya di Fakultas Teknik Universitas Cilegon. Kali ini kita bersama Mang Depi Channel dan Kuncen Sumur Tujuh Cilegon yang saya ikut Iskandar. Ini akan mencoba berbagi tentang hal-hal terkait Sumur Tujuh, apakah ada kaitannya dengan Sumur Tujuh yang santri atau keramat waktu. ada gunung Sumur Tujuh yang ada di Gunung Karas. Gunung Karang. Ya, jadi untuk teman-teman, mari kita tanyakan. Apa yang ditanyakan? Silahkan. Ya, selamat sore semuanya. Berjumpa lagi di channel Mang Depi. Ya, kebetulan pada sore hari ini kita berada di daerah Grogol, ya, tepatnya di kampus Teknik Untirta, dan kita berada di salah satu kafe bernama Banyu Biru Cafe Nusantara Otentik. Dan pembahasan pada sore hari ini terkait masalah adanya Sumur Tujuh di Cilegon, yang mana pemegangnya atau juru kuncinya itu tidak jauh dari keluarga besar saya sendiri. Lalu bagaimana sih histori dari adanya Sumur Tujuh di Cilegon itu kan pertanyaannya. Apakah ada kaitannya dengan Gunung Karang? Apakah keramat waktu juga ada hubungannya? Masih saudara dengan Nyimas Carit atau sebagainya? Secara kajian arkeologi belum dipastikan secara detail terkait hubungan historis antara Sumur Tujuh yang ada di Cilegon dengan Sumur Tujuh yang ada di lainnya. Itu secara akademisi, ya, karena Sumur Tujuh yang ada di Cilegon sendiri itu terkuak di tahun 1970-an, di mana posisinya pada masa itu wilayahnya masih wilayah persawahan. Nah, itu juga ditemukan oleh salah satu orang petapa dari wilayah Jombang, yang bertapa di Gunung Gede Bojonegara. Kemudian dia mendapatkan seponggok tanah, dan tanah itu dicocokkan dengan tanah yang berada di wilayah lingkungan Cidunak Bendungan. Kemudian terdapatlah sebuah sumur. Ketika digali di kedalaman 1 sampai 1,5 meter, itu terdapat beberapa peninggalan kayak seperti tapal kuda, kemudian cambuk jaran, batu, dan lain sebagainya. Dan di mana posisi itu juga terdapat lubang-lubang sumur tahun 1970-an. Jadi apakah ada kaitannya dengan Sumur Tujuh yang ada di wilayah lain? Secara kajian arkeologi saya belum menemukan itu, tapi secara magis, kan, kita akan kembali lagi kepada hal-hal yang berbau magis, karena orang-orang kita sangat fanatis sekali dengan spiritualisme, ya, dengan kegiatan yang berbau magis. Maka ketika hal-hal yang berbau tentang ritus, tentang adat istiadat, maka magis akan masuk di dalamnya, kemudian menjadikan sebuah tradisi lisan dari masyarakat yang turun-temurun. Disitulah bahwa kita menemukan bahwa Sumur Tujuh Cidunak ini memiliki hubungannya dengan Sumur Tujuh yang ada di Nyimas Carit, Sumur Tujuh yang ada di Keramat, bahkan sampai Gunung Karang. Bahkan ini disebut Sumur Pucuk. Makanya banyak orang yang datang ke Sumur Tujuh itu bukan sembarang, bukan artinya dia cuma dapat dari YouTube, dapat dari Facebook, tidak, tapi dia menjalankan perjalanan spiritual mereka dari satu wilayah ke wilayah lain. Kemudian ada bisikan-bisikan yang menyuruhnya untuk pergi ke Sumur Tujuh. Gitu. Secara logika kan nggak masuk, harus 1970 sumur ini baru ditemukan, ya kan? 1970 ya. 1970, tapi kenapa orang-orang pada datang ke sini, kan gitu. Jadi yang saya tidak habis pikir tadi, dengan literatur bangunan yang megah, yang bangunan yang kita lihat bangunan sekarang, tapi ada nilai magisnya di sana. Itu sejauh mana orang-orang yang datang ke sana itu seperti meminta sesuatu atau melakukan ritual-ritual tertentu untuk melanggengkan apa yang dia inginkan, atau seperti apa? Saya kurang begitu paham. Ya,
bangunan di Sumur Tujuh itu kan bangunan baru ya, baru berdiri beberapa tahun, lah, hampir 2 tahunan gitu. Bangunan yang lamanya berbentuk rumah, rumah kuno gitu, rumah tua. Dan di dalam terdapat 9 lubang. Ya, yang mungkin orang menganggap ya bahwasanya di situ adanya 7, tapi aslinya adanya 9. Bagaimana ritus yang dilakukan masyarakat? Kenapa bangunan yang dilihat megah tapi menyimpan nilai magisnya di dalam? Filosofinya adalah ketika satu gelas yang kosong kemudian diisi air terus menerus, maka air itu akan luber di luar. Begitu pula doa. Ketika di posisi Sumur Tujuh itu banyak orang yang datang berziarah, kemudian dia mendoakan, maka doa itu akan kembali lagi kepada diri. Sebenarnya posisinya di situ sih. Nah, kan. Tapi mungkin kebanyakan orang kan berpikirnya lain. Mereka mengambil atau sederhananya nyambat makhluk-makhluk seperti itu, jin dan sebagainya, diajak berbicara, berbincang-bincang, kemudian menganggap bahwasanya akan ada jalan titik temu yang akan kita dapatkan setelah kita berbincang-bincang. Habis itu barulah ada prosesi ritual. Sebenarnya hal-hal semacam itu kan larinya ke pola pikiran kita. Maaf, saya potong itu. Nah, bagaimana dari akademisi untuk mengkonekkan bahasa magis yang Kang Ipul katakan tadi bahwa menyambat. Nah, dari sisi akademisi, menyambat itu masuk nggak logika akademisi? Sejauh mana akademisi memandang bahasa itu? Ya sebenarnya kalau soal mistik tidak bisa dijauhkan dari manusia ya, mungkin dari dulu misalkan justru ada interaksi antara mistik terus kemudian agama, itu sangat budaya, itu sangat berkaitan erat untuk berinteraksi gitu. Bahkan Soekarno pun ketika ingin membangkitkan semangat kan itu juga melalui hal-hal mistik gitu. Dengan apa? Dengan bambu runcing. Secara logika kan nggak masuk. Bambu runcing lawan senjata, lawan tank gitu bisa menang gitu. Apalagi bambu runcingnya dilempar doang, katanya ada jinnya atau ada kekuatan supernatural. Hal inilah yang kemudian dijadikan semangat oleh para pejuang bahwa dengan semangat pun, dengan keyakinan kepada Tuhan gitu, itu bisa memberikan kekuatan terhadap benda yang dipegang. Atau zaman dulu kan ada nabi yang menggunakan ketapel langsung meninggal itu untuk angkatan. Nah, soal mistik ini ya akan larinya ke antropologi gitu, larinya karena berkaitan dengan budaya tentang makhluk halus gitu, yang ya masyarakat Banten khususnya ya sangat percaya dengan hal-hal yang tabu, hal yang mitos gitu, atau tahayul gitu. Ya misalkan bayangkan saja, misalkan orang hamil harus dilihatin sama penglek, penting, nggak diganggu sama penduduk. ya secara apa ya, secara ilmu kedokteran kan mungkin nggak ada gitu ya, cuman kan karena orang-orang dahulu menjadi sebuah kepercayaan yang tidak bisa dihilangkan, dan hal ini menjadi menarik dan menjadi bahan kajian bagi antropolog luar negeri gitu. Kayak misalkan sunat perempuan ada yang kulit dari Bambu. kulit dari alat kelamin perempuan itu dimakan sama ininya apa, sama tukang sunatnya gitu. Di Walantaka itu pernah terjadi gitu, katanya biar awet muda atau bagaimanapun gitu ya, secara logika tidak akan masuk, tapi secara budaya kepercayaan itu akan tetap ada gitu. Soal mitos, soal tabu, soal tahayul itu akan terus ada di masyarakat pedesaan, masyarakat pedalaman. Kayak contoh Baduy, mereka percaya dengan hal-hal mistik juga gitu. Kayak pemali dan sebagainya, itu kan masih tetap dilestarikan ya. Kang Ipul, saya pernah ke Sumur Tujuh yang ada di Gunung Karang,
dan ada juga ritus di sana. Ritus kalau kita mandi di sana, pengharapan kita akan dikabulkan di sana. Mungkin konsep dari Sumur Tujuh yang ada di kampung Cilegon itu, apa ada kesamaan? Apakah mungkin airnya sama, atau yang membuatnya orang yang sama, atau bagaimana? Eh, kalau misalkan kita berbicara masalah ritusnya mungkin agak sedikit berbeda, karena kalau di Gunung Karang sana pasti memakai kain putih segala macam ya kan. Kemudian ada beberapa hal juga yang harus diatur, yang dilakukan dalam segi adatnya dan lain sebagainya. Kalau di Cilegon sendiri kita fair-fairan aja, dalam arti kalau mandi ya mandi aja, mandi biasa gitu kan. Tapi kebanyakannya memang ada yang pengen dimandiin sama juru kuncinya kan gitu. Nah, permintaannya macam-macam. Yang paling permintaan yang kita butuhkan biasanya orang-orang yang pernah memandikan itu minta kembang tujuh rupa aja atau misik ya kan. Selebihnya ya kita kembalikan lagi kepada orang yang mau dimandikan. Tujuan dimandikan itu sebenarnya kalau misalkan penganggapannya pengen dibuka badannya dalam arti pengelari, kemudian ya kedikdayaan segala macam, itu salah. Karena mandi itu kan sebenarnya menuju jalan pertaubatan, bukan untuk yang lain. Itu yang saya pahami ya kan. Terlebih dari beberapa juru kunci yang lain saya nggak tahu itu kayak gimana. Namun kalau misalkan dari sisi sejarahnya, karena kenapa sih kok banyak sumur-sumur gitu, banyak sumur kalau di Sunda kan sumur Kapuripan, sumur ya Abadin tak apalah, siapa sih? Ada yang bilang ini folklore bener atau tidaknya saya wallahu alam. Banyak yang bilang ini diambil daripada Sultan Mansur. Ada yang bilang kayak itu, bahwasanya dia menancapkan tongkatnya, kemudian munculnya air dan lain sebagainya. Banyak cerita-cerita yang bukan satu dua atau tiga, banyak juga yang bilang bahwasanya Sumur Tujuh di Cidunak itu yang memiliki itu seorang perempuan yang memakai baju hijau. Makanya antara Sumur Tujuh Cidunak dengan Waringin Kurung dengan Nyimas Hijau itu tidak akan terpisahkan, apalagi dengan daerah Bojonegara. Kemudian ada yang menganggap pernah dari wilayah Bogor bahwasanya Sumur Tujuh, kata dia gini, saya dapat mimpi dari leluhur saya untuk datang ke utara, di wilayah Cilegon terdapat sumur, dan itu sumur peninggalan dari Kesultanan Banten. Nah, kalau kita banding-bandingkan kan kayak ini nggak rasional ataupun nggak apa ya. Tapi yang mau nggak mau, karena tadi saya bilang perjalanan spiritual mereka untuk mendapatkan wangsitnya seperti apa. Tapi terlepas daripada itu, tidak ada satu tokoh pun yang berani mengungkap historinya dari mana, siapa yang membuatnya gitu kan. Kalau dari peninggalannya memang ada peninggalan yang kayak cambuk kuda, terus tapal kaki kuda, batok kelapa, batu keris dan lain sebagainya, itu banyak memang ditemukan di situ pada tahun 1970-an itu. Jadi seperti itu. Makanya kalau bagi saya sekarang, Tapi bukan sebuah situs. bukan sebuah situs. Bahkan air yang terkandung di Sumur Tujuh itu masuk ke dalam kategori mineral, dan tanahnya itu mengandung kayak basanya tinggi gitu. Makanya kan kalau misalkan kita berbicara masalah air aqua dengan air Sumur Tujuh, itu lebih kuat air Sumur Tujuh sebenarnya, karena ada kan alat pengukur pH air tuh. Nah itu condong lebih tinggi gitu pH-nya itu ketimbang aqua dan sebagainya. Tapi kan ya kembali ke tadi itu, kalau kita pengen mempercayai air sebagai bahan objek untuk penyembuhan, bisa dilakukan dengan cara tadi positif yang kita tuangkan kepada air itu, dan keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa, mungkin itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan ya berpikirnya kitanya kemana-mana, ya ujungnya tidak dapat apa-apa. Toh banyak juga orang yang mandi di situ ujung-ujung kok nggak ada rasa apa-apa gitu loh Pak. Berarti Sumur Tujuh yang ada di Cilegon itu tidak relevansinya dengan Sumur Tujuh yang ada di Gunung Karang, berarti Tidak ada. tapi relevansinya Sumur Tujuh yang ada di Cilegon dengan Nyimas Hijau yang ada di Waringin Kurung itu ada relevansinya. Ada relevansi. Hanya bahasa folklornya itu tidak terlalu banyak berkembang. Tidak terlalu banyak perkembangan. Jadi sumurnya bias.
Sumurnya itu kayak ya udahlah ini anggaplah sumur biasa. Tapi isi yang ada di dalam sumur, orang ke situ itu kan bukan sebenarnya tujuannya untuk ke sumur, tapi apa yang ada di dalam sumur. Banyak orang makanya datang ke wilayah tempat sumur segala macam itu kan, di sisi lain dia mengambil airnya, di sisi lain juga dia pengen tahu apa yang ada di dalam. Mungkin Kang Aris lebih paham terkait karena dia kan orang yang ngilmu hikmah ya. Ngalah. Jadi kan tahu masalah bebab pusaka yang tak terlihat karena banyak juga di situ orang yang datang tidak untuk meminta airnya tapi mengambil isi yang ada di dalamnya dengan metode tapa narik segala macam tapi tidak mendapatkan apa-apa. Yang saya pernah dengar juga itu tarik gaib. Iya, tariknya. Karena Hal-hal yang gaib yang dia ada. ya, karena bagi kita pun kita sudah pernah membahas. Kalau kamu datang ke situ toh cuma ngambil air, silakan ambil air. Tapi kalau kamu ngambil dalaman yang ibarat kamu narik baju yang sedang dipakai oleh seseorang, itu kan dusun. Toh kalau misalkan si orang itu mau memberikan pasti kalau jodohnya dikasih kan gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya kenapa sih banyak orang datang ke situ? Tujuannya itu. Makanya kan tadi ujungnya kita yang disuruh memegang itu akhirnya terbawa hal yang bukan yang magis ya, yang berbau dosa juga kan, karena orang datang ke situ bukan tujuan yang baik. Memang tempat-tempat seperti itu kecenderungan banyak hal-hal yang bukannya tidak baik ya, Iya. tapi hal-hal yang di luar nalar yang dia pinta, misalnya seperti yang menginginkan laris, yang di luar nalar sebetulnya dia menginginkan apa, jadi mendatangi hal-hal yang seperti itu. Sempat satu kejadian di Sumber 7 sendiri ketika pada saat itu ada salah satu orang yang dia mau laris lah dagangan, maka dia pengen dimandiin laki-laki sebelum sumber itu dibangun. Wallahu a'lam. Ketika si orang ini mandi, ada air di dalamnya, lampu itu meledak. Dan ketika saya kaji lagi, oh ternyata ini maksud kenapa harus ada kolam ataupun kamar mandi di depan sumur, tujuannya agar si air itu tidak masuk kembali ke dalam sumur itu. Dan kita tidak boleh melakukan sesuatu yang di luar konteks agama ini menyimpang. Sebenarnya di sumber itu udah dibilang itu yang bilang bukan ya kalau dalam kajian sofistik ya, bukan kita yang bilang, tapi bukan orang atau makhluk yang ada di dalam itu. Karena secara batin makhluk itu kan lebih kuat. Apa yang kita mau, apa yang kita maksud. Toh kalau kata guru saya bilang gini, kalau kamu pengen laris, pengen usaha jualan kamu laris, ya jadi tukang bakso keliling. Ada jalan usahanya. Benar. Ya. Logis Ya. Kalau kamu pengen kebal, sebenarnya jadi watu, terus jadi wong. Nah, kalau untuk amalan-amalan kebal segala macam ada biangnya. Iya. Ini biangnya ini karena sudah diterangkan di manuskrip kan bahwa hal-hal seperti itu juga sudah diterangkan di zaman Kesultanan, dan di manuskrip banyak manuskrip yang saya dengar dari Abah Yadi itu bahwa ilmu kebal itu emang dari zaman dulu juga sudah tertulis dalam manuskrip bahwa amalan-amalannya apa yang harus dia lakukan, ritual-ritualnya segala macam gimana. Saya rasa sampai sekarang juga jadi problematika di kalangan akademisi karena zaman Kesultanan juga ternyata ilmu kebal itu tidak berhasil gitu. Itu sempat gagal di zaman Mas Jakaria ketika dikasih motivasi untuk kebal ternyata tidak kebal, sehingga para petani protes, katanya kebal gitu, ternyata kita ketembak ya. Karena para petani ini yakin kebal gitu, dia maju tanpa pakai senjata, pakai tangan kosong. Dan itu pakai tangan kosong serbu gitu. Sementara para pasukan Belanda pakai pistol. Sehingga ketika tubuhnya tembus peluru, mereka bilang bahwa wah ternyata nggak benar nih. Nah itu juga hal-hal yang menurut saya kalau di manuskrip itu yang saya kaji itu
kaitannya dengan tarekat Rifai. Kalau Rifai, ya. kebal, iya. Tarekat Rifai itu dari awal itu ya dia makan api tidak panas dan sebagainya, dan itu ada amalan-amalannya, dan di naskah itu ada iluminasi orang dengan lafaz Allah di setiap badannya. Tapi kan memang hal itu tidak diyakini bahwa oh yang membantu saya adalah makhluk halus gitu. Karena debus juga ya pakai trik gitu. Tidak sekonyong-konyong kita ngamalin kan ada tukang obat biasanya pakai wapak, jualan wapak 5.000, pakai kertas wapak itu terus kemudian dimasukin ke gelas, harganya kan bisa tebal. Dan dulu saya percaya dulu pas SD itu saya beli wapak itu dan saya masukkan itu, dan ternyata tidak terjadi apa-apa gitu. Hal ini kan kembali lagi dengan keyakinan kita sebenarnya. Nah, yang saya pengen tahu sih dari Kang Nipol ini sebenarnya selaku kuncen, kita kan tidak bisa berbicara karena ini menyangkutnya simbol itu semiotika. kata Queen itu di bukunya, di karyanya dia yang sudah diterjemahkan Wali Berandal itu dia mengkaji orang-orang yang ziarah. Kenapa sih orang-orang berziarah sampai ke bukit tinggi, dia hujan-hujan badai tapi tetap melaksanakan ataupun ngasih sesajen gitu. Nah, muka itu sendiri itu selaku kuncennya itu ketika berzikir di sumur tujuh itu apa yang dirasakan? Karena saya nggak mungkin ketika bilang bahwa oh ternyata simbolnya begini gitu. Ini sesuatu yang tidak pernah saya lakukan sebenarnya kan. Tapi ini menjadi sebuah pertanyaan yang cukup sangat menarik ketika berbicara masalah apa. Karena di wilayah Banten juga dikasih nyatan banyak orang yang datang habis mandi kemudian dia puasa bisuan gitu kan. Nah, orang yang datang ke situ ketika melakukan sebuah riyadhah, bahasa bagus ya riyadhah. Yang ke Arab-Araban. Ya. Apa sih yang mereka rasakan, atau apakah saya pernah merasakan itu? Sedikitnya pernah. Ketika pada saat ziarah bersama-sama segala macam, yang dirasakan orang itu kan tidak mungkin sama, semuanya pasti berbeda-beda kan. Nggak mungkin saya pas Giong melihat sosok ini, enggak. Karena bagi saya ada satu tingkat kehusuan yang memang posisi kita mau ke arah mana. Nah, kalau misalkan yang saya rasakan, energi itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Sifatnya itu kayak apa ya, kayak geremet gitu loh. Kayak geremet karena tangan semuanya ini mengandung semua energi. Oh, udah ke situ. Tapi yang lainnya, saya mendengar dari orang-orang yang lain berjarah ke situ. Pas jarah ada yang berdiri, megangin kepala, terus ngelus-ngelus ngasih tasbih, ini segala macam kan. Artinya kalau balik lagi situ, orang jarah ke situ tujuannya apa sih kan gitu loh. Kalau tujuan jarah itu adalah mengingat kematian, Beda. maka untuk Ya takut. ya, maksud saya gitu. Jadi saya belum pernah menemukan rasa apa yang saya dapatkan ketika melakukan sebuah ziarah, kecuali saya ziarah hanya untuk berkunjung, mendoakan. Terlepas dari apapun yang saya rasakan, saya anggap itu semuanya biasa aja gitu loh. Saya tidak mau memikirkan itu sebagai sesuatu yang bagi saya harus masuk ke dimensinya gitu kan. Tapi banyak orang yang justru pengen masuk ke dimensi itu, pengen menemukan titik apa sih yang dapat saya dapatkan di situ. Karena harapan itu. Karena harapan itu, makanya ini tidak bisa saya sebutkan karena setiap orang memiliki Beda. perjalanannya masing-masing untuk ziarah. Nah, di tempat-tempat sakral juga saya rasa gini ya, kayak tidak selaku kerja penutup juga. Dan saya rasakan malahan tempat-tempat yang dikeramatkan itu selalu ramai dengan orang-orang yang bukan penduduk situ ya. Iya. Begitu loh. Kenapa Pendatang. gitu? Para pendatang dari jauh dan sebagainya begitu ingin, wah dia dapat wasilah atau bisikan dari Maluku apa begitu misalkan. Karena kan kalau misalkan di Banten Lama juga yang ziarah banyak kan malah Orang luar. malah orang-orang kitanya ya sibuk berdagang. Ini yang menjadi menarik buat saya, bahwa sekarang seperti menjamur tempat-tempat yang Ya, seperti Iya. itu. diramatkan untuk Kan? untuk dikomersilkan. Iya, enggak, jadi ada hasil di sana, jadi sebuah pencarian nafkah. Ya kan bahasanya gini,
sekarang itu bukan orang hidup yang menghidupkan orang mati, tapi orang mati yang menghidupkan orang hidup. Nah, itu bahasanya. Itu sama dengan yang dikatakan Pak Fatul Adi. Iya. Jadi orang mati memberikan manfaat kepada yang hidup. Kepada yang hidup. Iya. Dan kenapa orang situnya merasa, ya wis jarah aja jangan ada siapa itu. Ya karena tadi yang mereka bukan nggak dapat feel untuk ikut jarah ya. Dengan orang-orang yang berkunjung ke tempat itu, kita menjamu mereka aja sudah cukup sebenarnya. Kan pahamnya larinya ke situ, bukan apakah saya itu ngejar. Tetap mereka juga jarah, tapi jarahnya kan berbeda dengan yang lainnya. Kalau tujuan jarah kita adalah berkunjung, ya udah silaturahmi lari kanan. Tapi kalau jarah kita untuk menempatkan posisi kita pengen ke arah mana, artinya ada harapan yang tadi itu. Dan ada ritual tertentunya kan. Nah kayak gitu, Riz. Banyak orang-orang dekat ya di Sumur Tujuh pun yang kamu lihat tadi itu kebanyakan bukan orang situ. Orang kampungnya mah udah meyakini bahwasanya Sumur Tujuh memang ada. Setiap air itu pasti menyimpan sebuah energi dari apa yang kita ucapkan, doa apa yang kita sampaikan kepada si air itu. Terlebihnya, ya saya pernah nanya ke orang-orang tuh, sih sing keramat mau wong tua, jangan konon gue. Engkau dipit urusan-urusan pun mah gitu kan. Artinya syariatnya aja masih campling gitu kan, apa ini udah lari ke arah situ. Nah gitu. Jadi banyak yang harus dipelajari memang dari posisi orang-orang sekarang, kenapa mereka suka berziarah, alasannya apa, siapa yang diziarahi mereka, tujuannya apa. Jadi jangan hanya sekedar ziarah itu ikut-ikutan. Iya. Tapi emang bahasa jarah ini memang universal. Iya, universal. Jadi sebetulnya bukan orang-orang untuk Muslim saja melakukan jarah, ada non Muslim juga melakukan jarah. Ya ada, tapi ke tempat-tempat yang makanya ada ritual-ritual sakral yang biasa dilakukan. Kayak di Baduy kan bukan Muslim, gitu. Tapi dia ada bahasa jarah untuk memberikan sesuatu hal kepada buyutnya, memberikan peringatan-peringatan dengan diadakannya ritual-ritual yang dijadikan sebuah sumber budaya oleh orang masyarakat sekarang. Sebenarnya budaya yang berkembang di sini itu sebetulnya sebuah ciri bahwa masyarakat Banten ini masih kental dengan ritual-ritual yang orang-orang lain mungkin belum paham dengan ritual-ritual ini. Benar. Ya karena kan kalau dalam bahasa Sultan Abu Abdul Mufakir itu nganggur kata leluhur Banten ya. Itu abahnya dia. itu dalam Islam pun kita harus tahu sampai 7 turunan itu kan ya. Terlepas daripada apapun itu, bagi saya jarah dan jarah itu mungkin ada ya, kalau dari sisi pemahaman universal, jarah itu berkunjung, jarah itu merampok, raja itu memakan. Tapi ya saya berharap kedepannya adalah ya di saya di teman-teman yang mengurus tempat-tempat keramat itu harus bisa memposisikan orang-orang yang datang itu dengan tujuan apa, walaupun sebenarnya lisan dan hati itu tidak sinkron, tapi seenggaknya kita sudah berbicara apa yang mau dituju, apa yang mau dilakukan, supaya nanti kedepannya banyak hal yang akan dilakukan dalam segi edukasi. Ini tempatnya untuk ini, jangan semberilno ke sini. Kalau misalkan minta air, silakan. Jadi gitu. Nah, kalau misalkan di tempat-tempat Sumur Tujuh keramat itu pasti memiliki sebuah makam atau makam ya. Itu di Mas Gamparan, dia punya mata air juga sumur juga, tapi dia memiliki makom walaupun kuburannya bukan di situ. Ya saya paham maksudnya. Ada orang yang datang ke Sumur Tujuh, bahkan mereka menganggap bahwasanya ada makamnya di sini, ada makamnya di sebelahnya. Masa iya kan, kalau misalkan memang ada di mana kan gitu kan, tapi katanya ada di situ. Jadi salah satu prajurit itu jadi makamnya di situ. Tapi banyak orang juga menganggap Sumur Tujuh ini peninggalan daripada kesepuhan-kesepuhan yang ada di Cibinong, yang makamnya itu 4 penjuru tadi yang pernah saya bilang, bahwasanya di Cibinong itu disebut kampung kesepuhan dengan beberapa makam, di antaranya seperti Wali Hasa,
Ibu Tauhid Ahmad dan lain sebagainya kan gitu. Tapi memang jauh. Sama halnya Mas Gamparan juga nggak terlalu dekat kan, karena dia juga harus ke bawah, ke bawah. Kemudian ini apa yang di Tasikmalaya, Pamijahan, itu juga jauh. Sumber mata air dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Iya, saya menganggap bahwasanya ada atau tidaknya di situ makam ataupun makam yang saya pengen kenalin ke masyarakat, ini ada sebuah peninggalannya bla 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 segala macam. Titip, jangan sampai kita terbuai di dalam. Artinya sudah, kalau kamu butuh airnya ambil aja. Kata bahasa makam dengan makam saja sudah beda. Iya, Ya. Jadi kita harus pahami dulu bahwa kalau berbicara makam petilasan lasa, tapi kalau berbicara makam itu ada ada makamnya, ada kayak kuburnya, kita kuburan. Hanya yang digulir di masyarakat banyaknya makam sama makam itu sama, korelasi bahasanya cerita itu betul. Ya. Oke teman-teman, sekian dulu obrolan untuk hari ini. Kita lanjut lagi dengan topik dan tema yang berbeda. Banyu Biru Kopi. Kalau teman-teman ingin mempunyai usul untuk topik selanjutnya, silahkan komen di link di bawah ini. Terima kasih.